Yeremia 31 ayat 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Salam, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Puji Tuhan. Ya, ini saya sambung lagi, saya sampaikan lagi berita-berita tentang wajah, rambut, kulit Yeshua adalah, dan juga adalah Yesus Kristus atau Yeshua Amasya Adonai adalah orang Papua asli menurut pandangan rohani dari hamba-hamba Tuhan yang dari dalam Papua maupun yang dari luar Papua. Yang sedang Tuhan menampakkan diri, memberitahukannya sendiri kepada setiap hamba Tuhan yang Tuhan berkenan menyampaikannya atau memperlihatkannya atau menampakkannya, menunjukkan jati dirinya bahwa Yeshua adalah orang Papua asli sejatinya. Baik, dengan demikian salam saudara-saudariku. Dengan demikian saya akan membacakan beberapa ayat yang menjadi dasar untuk perkara ini, perkara tentang Yeshua orang Papua, orang asli Papua. Tuhan kita juru selamat, raja di atas segala raja, raja orang Ibrani, raja orang Israel, Papua jauh, raja orang jauh di Papua. Haleluya. Baik, yang pertama saya membacakan Matius 18 ayatnya yang ke 20. Ya, ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat-malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Selanjutnya saya baca lagi di Satu Tesalonika 5 dan 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ya, saya baca lagi di 1 Yohanes 4 ya, 1 Yohanes 3 ya, baca lagi di Wahyu 22 ayatnya yang ke 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi mereka. Mereka akan melihat wajahnya dan namanya tertulis di dahi mereka. Ya. Ini beberapa ayat yang saya angkat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Puji Tuhan. Baik.
sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, haleluya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan saya terus menyampaikan kabar berita yang suruh Bapa menyampaikannya tentang Yesua lahir di Papua, mati bangkit, hidup, naik ke surga, akan kembali lewat Papua. Dan Yesua jati diri sejatinya adalah orang asli Papua yang dikandung oleh Roh Kudus dan yang dikandung oleh Bapa oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, yang telah dilihat dan yang telah diberitahukan baik itu oleh orang asli Papua, orang luar Papua, dari Yerusalem. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Amasia Adonai, tentang Yesua adalah orang asli Papua. Dengan demikian, mari Roh Kudus terus bekerja beracara, Roh Kudus beracara di tengah kami, terus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasia Adonai. Ya, kita sebelum saya nanti jelaskan firman Tuhan ini, saya angkat dulu beberapa kesaksian. Kesaksian pertama tentang Yesua orang asli Papua, rambut keriting, berobak atau ya dan juga berkulit coklat terang. Haleluya. Ya, jadi ini saya sampaikan ada beberapa hal. Saya masuk ke kesaksian baik itu secara ini dan Papurema ke dalam Papua dulu. Jadi menurut cerita dari waktu kami masih kecil itu, dibilang peristiwa Yesua disalibkan, Yesua lahir, salibkan, nah mati bangkit naik ke surga itu sudah diceritakan dan kami masih kecil. Sudah diceritakan dari kami masih kecil dan disebut dengan kohei daba atau kohei yame, ai kohei daba hame. Jadi anak laki-laki tempat penyelamatan. Itu sudah diceritakan. Dan cerita itu sudah tahu orang Me. Orang Me kalau tidak tahu cerita itu berarti dia tidak, sejatinya dia tidak tahu sejarah dan prasejarah orang Papua, orang Me, suku Me itu sendiri, bahkan juga seluruh Papua. Selanjutnya setelah kami cek cerita itu, hampir seluruh Papua itu tahu cerita itu. Cerita tentang peristiwa Yesua. Nah, setelah itu di atas Papua ini, cerita itu setelah itu bangsa-bangsa lain seperti Inggris dan lain masuk. Mereka mengelabui keadaan-keadaan yang asli yang ada di Papua dengan IAI atau pasir baru atau ajaran baru yang mereka bawa masuk. Nah, tapi dari dalam itu orang-orang di dalam pada zaman itu generasi Tete dan Bapak orang itu mereka menyatakan, kamu ambil Alkitab dari sini, kamu bawa, setelah kamu catat bukukan baru kamu bawa kembali. Tapi di sini kami pegang tentang mana? Bebesa asimana. Artinya kami masih pegang berita keselamatan yang ada pada kami di sini. Yang tidak tertulis tapi bahasa itu kami masih pegang. Firman Tuhan itu kami masih pegang. Perkataan itu kami masih pegang. Dan kami sudah ajarkan itu secara turun-temurun. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah setelah saya mengecek bahwa Yesua itu orang asli Papua. Nah, sekarang banyak hamba Tuhan dari berbagai daerah seperti Kerom, Jayapura, Sarmi, dari Biak, Raja Empat, dari Kaimana, dari Sorong, terus dari Wamena, terus daerah Oranme, dan berbagai tempat mereka sudah mulai menyatakan betul itu hal itu dicerita kami juga ada tentang Yesua itu. Nah, mereka menyatakan seperti itu. Selanjutnya kami juga berdoa, tanya teman-teman kami yang ada di seluruh Papua, Sorong Samarai. Banyak yang sekarang Tuhan sudah datang dan menunjukkan penglihatan kepada mereka. Menunjukkan, memberitahukan bahwa sejatinya jati diri Yesua adalah Yesua Amasia Adonai, Yesus adalah orang Papua asli.
Haleluya. Dan di Raja 4 di sana sudah tidak ambil pusing, dia sudah mulai beritakan bahwa Yesus itu orang Papua. Dan dia beritakan di kalangan-kalangan aji-aji kiai, hari ini ramai. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Lalu tahun 2006 sampai dengan 2012 itu kami membentuk satu absedemen di Wagete, lalu kami berdoa. Kami berdoa sampai tahun-tahun 2009, 10 itu Tuhan bawa kami dan memberitahukan tentang dan menunjukkan Yesua itu sejatinya adalah orang asli Papua, asli Newo, tempat lahirnya, tempat tali pusarnya, apa semua Tuhan beritahukan sama kami. Hanya itu lewat hamba-hamba Tuhan orang Papua itu sendiri, orang suku Me itu sendiri. Waktu itu belum kami hubungan dengan suku-suku lain di luar suku Me. Lalu ada dua hamba Tuhan menyatakan bahwa nanti pada suatu saat orang-orang pantai, hamba-hamba Tuhan dari pantai maupun juga orang-orang dari daerah lain dari luar Papua itu mereka akan datang, baru mereka akan berkata begini, iya di tanah yang begini, di negeri yang begini, di tempat yang begini, tempatnya dingin, begini danau-danau, begini ada ini, di situ Tuhan lakukan. Yesua itu dulu melakukan pekerjaan penyelamatan itu di sini Yesua lahir itu di sini nanti orang bicara akan begitu, banyak orang akan datang, dong kasih tahu begitu. Jadi setelah tahun 2014-15 hamba-hamba Tuhan itu semua mati habis, mereka sudah pergi, sudah mati, pergi. Nah, setelah mereka sampaikan, mereka lihat banyak rahasia tentang misteri Tuhan yang Tuhan sembunyikan di atas, baik itu di suku Me, daerah Me maupun juga di luar Papua, di Papua ini. Ya, seperti itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai. Memang tahun 2007-2008 itu bom waktu Tuhan terjadi, pendeta yang dikeluarkan dari Israel itu, dari Belanda, dari Israel, berkebangsaan suku Naftali itu datang di Papua, di daerah Me, dan menyatakan bahwa orang Me itu punya bahasa dengan bahasa Ibrani itu sama, bahasa Israel itu sama. Sempat dalam KKR disampaikan, tapi belum menyingkapkan tentang rahasia Yesua itu sendiri pada waktu itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Amasya Adonai, haleluya. Selanjutnya pada tahun 2014 itu kami didatangi, ini sekarang saya mulai bawa kesaksian melalui hamba Tuhan dari luar Papua, dan melihat bahwa Yesua itu orang Papua, lahir di Papua. Mereka melihat wajah, memandang wajah Yesua, sejatinya Yesua. Jadi ada tahun 2014 itu ada seorang hamba Tuhan dari Bandung, namanya Ibu Elizabeth, hamba Tuhan Bandung ini bersama dengan hamba Tuhan dari Manado. Tiba-tiba mereka tiba di tempat yang saya ada di Wagete, lalu mereka bilang begini, Bapak sudah cukup banyak melalui salib. Sekarang ini mama ini dia datang, dia cari tempat di sini, di seluruh Papua, dia sudah keliling Papua, jantungnya Papua ini dia sudah keliling. Nah, karena di tempat itulah Tuhan Yesua itu dia akan menginjakan kaki waktu turun. Nah, dan Tuhan sudah kasih tunjuk sama mama ini dari Bandung, dan dia sudah tiga tahun keliling Papua ini untuk cari tempat itu, tapi belum bisa dapat. Jadi sekarang kalau setelah kami berdoa di Nabire lewat Bapak baru bisa sampai, katanya dibilang begitu. Jadi hari itu juga kami naik di tempat yang namanya Kampung Dimia, Tagle, Lewa Papua. Di sana kami berdoa. Setelah kami berdoa itu di sana, dalam berdoa itu kami pujian penyembahan, berdoa makan perjamuan, belum makan perjamuan. Jadi kami berdoa begini, mereka lihat penglihatan. Di Dimia di situ ada 4 sungai. Dalam penglihatan lihat 4 sungai baru. Darah terlalu banyak, darah Yesua itu dan mengalir terlalu banyak. Baru Tuhan beritahukan lewat mama ini bahwa kau sudah sampai di tempat yang aku tunjukkan. Sudah sampai di tempat yang aku tunjukkan. Lalu
Setelah itu hamba Tuhan dia bilang, disinilah tempat Yesua disalibkan. Yesua berambut keriting, berkulit coklat terang. Ibu ini dia sampaikan seperti itu. Hamba Tuhan lain juga mereka lihat peristiwa yang sama pada waktu itu. Jadi ada satu mama satu yang dia lihat bahwa di Danau Tage itu ada Ishak. Jadi diberitakan malam hari bahwa kota orang Ibrani, orang Israel itu di sini. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, setelah itu tahun 2005 2017 17 ketika saya ke Bandung. Di Bandung itu Ibu Elizabeth, ketemu di Ibu Elizabeth dia kasih tahu saya. Dia bilang, saya mau kasih tahu saya rahasia terakhir. Dia bilang waktu Yesus turun itu, akan dia menginjak kaki di tempat yang kita pergi itu. Dia akan injakan kaki di situ, lalu bumi akan terbelah dua. Lalu yang pakai pakaian putih akan bersama Yesua seperti besi berani, mereka tertarik berjalan dengan Yesua menuju kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi yang pakai pakaian hitam itu akan menuju ke diterbangkan angin puter beliung yang pakai pakaian hitam. Nah, beliau kasih tahu begitu. Baru dia bilang, sudah, saya sudah puasa, tidak akan datang lagi sampai kita ketemu ketika sangkakala ketujuh berbunyi. Haleluya. Itu lewat mama hamba Tuhan Elizabeth ini dari Bandung. Pada tahun 2016 itu saya didatangi oleh seorang yang pelayanan keliling dunia. Jadi ini hamba Tuhan Ivone Lahop ya. Jadi waktu pesawat kami dari Nabire menuju Timika, itu kami terbang di atas Danau Tage. Lalu ibu ini dia langsung penglihatan di atas Danau Tage, dia lihat begini, dia bilang jalan yang menuju ke surga itu dia punya rambu-rambunya ada di sini di bawah ini. Oh iya Kang. Setelah itu nanti sampai di Timika baru Tuhan ingatkan saya ayat ini. Bukalah, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak-anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu. Jadi setelah kami datangi tempat ini, ibu hamba Tuhan itu bilang bahwa di sini tempat dulu Israel itu kan, orang Israel itu kan dulu kulitnya hitam. Orang Israel kuno itu dulu kulitnya hitam. Sekarang dong punya tanah air itu ada di sini. Jadi Israel punya turunan juga ada di sini. Sementara itu tulang-tulang mereka itu ada di dalam goa-goa di danau, sekeliling Danau Tage ini. Dia kasih tahu seperti itu. Saudara-saudara terkasih, itu orang kedua. Jadi dia ada bilang bahwa Yesua juga itu juga orangnya dari sini, lahirnya dari sini, orangnya dari sini. Jadi saya tanya, karena ibu ini dia sudah keliling masuk keluar Yerusalem. Dia sudah tahu Yerusalem, Bethlehem, dia sudah tahu, dia jalani seluruh dunia. Jadi dia kasih tahu seperti itu. Itu yang kedua. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Sampai ya hal yang ini yang kedua. Dan berikutnya itu pada tahun 2017 ya saya ketemu dengan Tuhan suruh harus kembali sekarang karena kami punya tempat kelompok absedemen, doa absedemen itu semua. Ini jadi Tuhan suruh saya ke Jayapura untuk bentuk cari hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai untuk menyingkapkan semua rahasia ini. Jadi dengan petunjuk itu saya ke Jayapura, saya hampir satu tahun saya cari hamba Tuhan yang nanti Tuhan mau pakai. Itu siapa sebenarnya? Saya masuk ke gereja mendatangi hamba Tuhan yang sudah lama di Bukit Kesucian. Tapi Tuhan mempertemukan saya dengan mama hamba Tuhan dari Bapak Lukas Brambara dengan mama Isina Suai. Lalu kami mulai bentuk absedemen di Sentani.
tahun 2017, 2018, 19. Lalu dalam pelayanan kami masuk itu membongkar rahasia neraka itu. Terus kami dibawa untuk perkara-perkara di daerah Mewo saja. Kami berdoa itu menyelesaikan dosa demi dosa, membongkar rahasia neraka. Lalu Tuhan perlihatkan tentang bagaimana tali pusar Yosua. Terus peristiwa-peristiwa ini terlalu banyak. Saya kalau cerita terlalu banyak tentang kepribadian Yosua. Sejatinya Yosua yang terdapat dalam Injil, 4 Injil maupun yang ada di Injil kekal di Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan ayat 6 sampai dengan 13 itu. Sampai Tuhan membukakan itu misteri Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14 tentang kitab termeterai tentang anak domba itu, dan muatannya adalah Yesua orang asli, dilahirkan di Mewo di Papua. Bokok tare Mewo di Papua. Haleluya. Dan kalau ini saya cerita terlalu panjang, nanti bahasa ikuti saya punya channel sudah ada sekitar 13-14 itu 14 episode tentang itu. Nanti bisa ikuti itu. Haleluya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, haleluya. Itu ada sekitar 12 episode. Ya, itu bisa ikuti di situ. Saudara-saudari terkasih, itu banyak disingkapkan oleh tim doa kami. Tapi ini saya sekarang ini tidak sampaikan soal ini yang disampaikan hamba Tuhan dari dalam ini. Selanjutnya tahun 2019 itu kami mendapat pernyataan Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan Rick Ridin dari Yerusalem, bahwa serdadu Tuhan itu dia akan datang dari tempat bayi dilahirkan, dari tempat matahari, rai matahari. Ternyata tempat rai matahari, tempat Bapa Yahweh berdiri menciptakan cakrawala dan matahari, maupun juga dengan tempat Yesus lahir dengan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, itu tempatnya berdekatan, lokasinya semua di Danau Tage. Iya. Jadi dari situ baru mulai terbongkar. Dari Israel, dari Rick Ridin menyatakan Tuhan berbicara kepada dia bahwa serdadu Tuhan akan datang dari sana. Serdadu itu tentara Tuhan. Ini sekarang kami ada berdoa, ini kan kami bongkar. Kami berdoa, kami hanya kerja 1, Tuhan kerja 9. Untuk membongkar rahasia neraka, setan, moral apapun, untuk kami sedang berdoa kejar dengan kekuatan nama Yesus Amasya Adonai yang lahir di Mogogo Patare Mewo di Papua, sedang bergerak sekarang ini. Jadi karena dari Israel itu karena ada 2 buku yang saya tulis, buku tentang suku Me adalah suku dan Israel yang terhilang di Papua, dengan bintang timur bersinar di Papua, pertanda kedatangan Tuhan kedua kali ke bumi. Itu Rick Ridin dia bawa, dan dari sana mereka uji buku itu, lalu mereka berdoa tanya Tuhan. Lalu Tuhan memberitahukan bahwa ya serdadu Tuhan akan datang dari tempat bayi dilahirkan, dari tempat gerai matahari, yaitu Papua. Haleluya. Dan itu kami sudah berdoa cari tahu, dan semua itu Tuhan sudah singkapkan. Nanti bisa ikuti saya punya channel yang sudah berlalu. Itu dari Israel. Ini yang keempat ya, dari Israel ini. Yang keempat. Jadi sana mereka lihat. Haleluya. Jadi orang Ibrani di dalam Matius, di dalam Ibrani 11, 13 sampai 16 itu, orang-orang Ibrani itu tidak akan malu mengakui bahwa Yahweh mereka, haleluya, yang dari Israel, yang dari Papua ini, haleluya. Sekarang kan banyak hamba Tuhan ke sana, ke Yerusalem, tapi ada beberapa hamba Tuhan dari Kaimana yang pergi, tapi dari sana mereka bilang Yesus itu ada di Papua. Pergi ke sana, kami juga akan datang ke sana. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amasya Adonai, dan tentang perkara ini ada 12 tim doa yang sedang menelusuri jejak-jejak Yesua. Jejak-jejak Yesua itu, yaitu tim doa kami di Papua. Yang kedua adalah tim doa dari Jepang, Korea Selatan, Australia, Filipina, Malaysia, Cina, India,
Akan ada Afrika, Amerika Latin, Spanyol, dan terakhir itu di Israel sendiri. Mereka yang sedang melihat rahasia bahwa Yesua itu orang Papua, kulitnya hitam, rambut keriting. Itu Tuhan beritahukan kami. Itu Tuhan beritahukan kami bahwa ada 12 negara dalam tim doa mereka sedang ikuti. Selanjutnya itu Tuhan bilang bahwa sekarang Afrika itu hikmatnya cabang dari Papua. Jadi kalau Afrika hari ini dia mengangkat Yesus kulit hitam, rambut keriting, itu cabang dari Papua punya, yang aslinya ada di Papua. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Selanjutnya, tahun 2020 itu Tuhan bilang, kalau dosa sudah mulai diselesaikan berarti aku akan menampakkan diri sesungguhnya, sebenarnya. Jadi itu yang kemarin lalu itu kami sudah berdoa dan Tuhan menampakkan diri bahwa dia punya wajahnya itu coklat mengkilat, rambut keriting berombak. Haleluya. Dan Tuhan bilang, semakin Tuhan itu dekat, singkat waktu semakin kedatangan Tuhan semakin singkat itu, Tuhan menunjukkan sejatinya diri dia. Nah, sekarang kita ikuti banyak hamba Tuhan sedang lihat dari Afrika, dari Eropa, ada beberapa negara sedang lihat bahwa Yesus sesungguhnya kulit hitam, rambut keriting. Kulit hitam coklat, rambut keriting. Haleluya. Itu ada beberapa hamba Tuhan dari luar sedang lihat. Terakhir kemarin di hari Sabat ini, terakhir di hari Sabat kemarin itu ada hamba Tuhan, ada satu hamba Tuhan dari Kalimantan Utara. Dari Kalimantan Utara ini, dia punya mamanya ada telepon ke kami karena dia punya anak dua, yang satu umur 11 tahun, yang satu 7 tahun itu. Mereka sedang dibawa oleh Tuhan dan ke surga dengan memperlihatkan penglihatan. Lalu pada tahun 2020, 2001, 2023 sampai 2004, 2005 ini. Lalu dari sana, dari kemarin dalam kesaksian mereka itu bilang begini, yang adiknya dengan kakaknya dong lihat visinya sama. Jadi mereka dibawa ke surga, masuk ke surga, tetapi nanti mereka lewat Papua. Lalu di Papua itu ada satu gunung Tuhan. Dari gunung ini terpasang tangga ke surga, tapi tangga itu dari emas marmer. Dia terpasang ke surga. Nah, lalu nanti mereka naik turun ke situ. Setelah itu di situ ada ke pintu gerbang emas. Di situ ada pintu gerbang emas di situ juga. Lalu Tuhan bilang sama mereka bahwa kota Tuhan itu ada di Papua. Kota Papua itu kota Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan wajahnya, namanya. Yang pertama diberitahukan bahwa yang disebut Tuhan itu punya nama. Namanya itu Yahusua namanya. Jadi ada yang menyebutnya Yesuha, Yeku, Ohe. Kalau kita di Lewo nama-nama dulu, tapi itu dia bilang itu nama-nama kecil, Tuhan bilang waktu kecil itu. Ya, nama Yesuha, Yahusua itu yang asli yang dikasih tahu Tuhan kepada anak kecil ini, yang dari Kalimantan Utara ini. Kemarin mamanya berkasih tahu ke saya dan anak kecil itu bicara ke kami. Namanya itu, nama Tuhan kita itu Yahusua. Ya, lalu diberitahukan, lalu diperlihatkan juga Yahusua itu, lalu setelah dikasih tahu namanya, lalu dikasih tunjukkan orangnya, wajahnya. Wajahnya itu dia coklat terang, orang Papua. Lalu rambutnya keriting berombak. Nah, dikasih tunjuknya seperti itu. Itu dia punya kakaknya, adiknya mereka lihat sama. Setelah itu beberapa petunjuk Tuhan berikan kepada mereka lagi bahwa burung Garuda atau burung buas itu dia datang dari timur, dari Papua. Nah, lalu yang satu itu adiknya dia bermimpi lihat Tuhan bawa dia. Begini ada mata satu atau dajjal itu.
dengan rombongan pasukannya pakai tentara milisi dong pakai pakaian hitam baru dong kejar orang-orang benar, orang-orang dalam Tuhan. Begitu dong kejar juga keluarga ini, keluarga yang dari Kalimantan ini. Tetapi tiba-tiba dong lari, baru dong berteriak, Yesuha, Yesuha begini. Awan putih kemuliaan itu menyelubungi mereka, lalu mereka mulai terangkat. Tetapi mereka sampai di atas gunung Tuhan di Papua. Lalu mereka lihat ke bawah, lihat dunia dan sedang kacau. Sedang kacau itu. Seperti itu dia lihat dalam satu penglihatan juga. Lalu dalam satu penglihatan juga Tuhan kasih tahu dia. Baru Tuhan kasih tahu sama dia mamanya, Mama nanti kita pergi ke Papua. Baru itu bilang kapan? Baru Tuhan bilang sama dia itu, nanti tanda kodenya adalah sangkakala terakhir. Ada bunyi kode sangkakala atau peluit atau sangkakala terakhir. Itu kalau dia sudah bunyi, berarti nanti semua orang itu termasuk kita juga akan ke Papua di gunungnya Tuhan. Haleluya. Itu kemarin, haleluya, dari mamanya itu bersaksi tentang ini. Lalu dia memberitahukan saya, baru saya jelaskan. Apa yang Tuhan sedang bukakan sama anak dua, ibu punya anak dua itu benar. Dan kami juga semakin diteguhkan di sini bahwa apa yang mereka sampaikan kami juga di sini lihat, dengar. Lalu ibu itu dia bilang, tapi tempat di sana itu ada laut kaca juga, laut kaca emas. Haleluya. Jadi saya jelaskan laut kaca emas itu apa, terus gunung Tuhan itu di mana, posisi pintu Golden Gate itu di mana. Semua saya jelaskan kemarin. Posisinya, tempatnya, haleluya. Jadi tempat Yesus lahir dan itu semua benar apa yang Tuhan sedang tunjukkan sama keluarga yang ada di Kalimantan Utara ini kepada anak kecil dua. Dari banyak anak kecil yang sekarang melihat perkara ini. Haleluya. Anak-anak itu sekarang sudah mulai dibukakan. Jadi anak dua itu mereka bilang begini, kami punya mata rohani itu dibukakan waktu kami di Lembah Yosafat. Roh Tuhan bawa kami ke Lembah Yosafat. Lembah Yosafat itu di mana? Saya jelaskan lagi. Lembah Yosafat itu tempat kami berdoa di daerah Wagit Tigi, Kabupaten Deya sekarang, Pania, Deya. Itu Lembah Yosafat, tempat penghakiman berlangsung yang menggoncang bumi. Haleluya, sudah berlangsung dari 2017 sampai sekarang 2025. Saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, ada seorang perempuan Afrika dia melihat bahwa Tuhan bawa dia ke surga. Dia melihat bahwa nanti pada suatu saat itu kulit Yeshua itu kulit hitam rambut keriting. Tapi suatu saat itu orang kulit hitam rambut keriting akan memberitakan firman Tuhan dengan sangat kuatnya. Demonstrasi kuat itu nanti akan dia mulai, tapi akan dipersatukan. Jadi itu perempuan Afrika itu cukup lama berbicara dengan Yeshua. Yeshua berambut keriting kulit hitam ini. Yang tadi saya sampaikan itu posisinya itu yang di Papua ini yang saya sampaikan. Haleluya. Sehingga apa yang kami lihat di sana itu akan sama dengan yang sedang dilihat dari hamba-hamba Tuhan dan lain dari luar. Jadi kalau kamu lihat seperti itu penglihatan Tuhan kasih tunjuk karena Tuhan bilang begini, kalau dosa itu sudah mulai diselesaikan, aku akan jalan menyatakan diri kepada setiap orang yang aku berkenan di seluruh Papua maupun di luar seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Tuhan sudah beritahukan seperti itu. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu memberitakan Yeshua yang lahir dari Papua, itu nanti akar-akar bumi ini pun akan goncang. Akan goncang. Waktu mendengar berita dari timur dan berita kudus dan tidak terbinasakan tentang berita keselamatan yang kekal dari Yeshua HaMashiach Adonai yang lahir dari Makokua Pataga Mewo di Papua itu. Saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, saya sudah bersaksi dari saya punya video yang lalu, episode tanya yang lalu bahwa Yeshua itu lahir mati, bangkit, naik hidup ke surga kembali lewat pintu gerbang yang sama, di posisi sama, di tempat tanah tumpah darahnya. Saya sudah sampaikan. Dengan demikian, hal-hal begini saya sampaikan dan banyak orang lain juga sampaikan itu. Mungkin banyak orang menganggap itu remeh, anggap yang biasa-biasa. Karena sudah lama doktrin dogma tertanam dari Inggris, dari Roma, dari Eropa.
Jadi apa yang kami sampaikan itu macam diremehkan begitu, dianggap rendah. Ya, kita lihat. Nah, di Matius 18 ayatnya yang ke-10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Mencari yang terhilang itu siapa? Suku-suku Israel yang terhilang. Suku-suku terhilang Israel yang terhilang itu di mana? Di tempat tanah tumpah darah 12 suku Israel, yaitu di Mohogopa, Tarimau, di Papua. Di sini ada suku-suku Yehuda yang tertinggal di sini. Haleluya. Ya. Jadi kalau anak-anak kecil itu dong lihat penglihatan suara Tuhan, bukan dilihat oleh hamba Tuhan yang punya titel yang doktor, STA, master. Kalau dia bantah, dia sendiri tidak lihat. Mata rohaninya belum dicalikan. Nah, sekarang anak kecil ini, karena ini kita bicara masalah perkara-perkara rohani. Perkara roh itu perkara yang tidak bisa diraba, perkara yang tidak bisa dipegang, perkara yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Itu perkara-perkara roh. Makanya Nikodemus bilang begini, Yesus dengan Nikodemus jelaskan bagaimana lahir kembali. Saya masuk di kandungan mama. Ya, Yesus bilang, kemana angin datang dan angin itu dia pergi kemana, kau tidak bisa lihat jenis angin itu. Angin dia warnanya apa, dia bentuknya apa. Kau hanya bisa lihat, oh pohon melambai-lambai dari sana ke sini, lihat angin dari sana. Roh juga begitu, saudara-saudara. Perkara rohani. Jadi kalau anak-anak melihat penglihatan suara Tuhan, ini yang banyak bongkar rahasia kemarin sekarang ini kan anak-anak rohani. Anak-anak rohani yang sedang lihat. Jadi kenapa Tuhan kasih tunjuk sama anak-anak? Haleluya. Itu ada nubuatannya menggenapi kitab Yoel 2:1-2 itu di kisah para rasul. Anak-anak akan melihat, teruntar akan mendapat mimpi, penglihatan. Haleluya. Sekarang banyak orang anggap remeh. Dari umpamanya dari Rusia sana atau dari Afrika. Saya lihat Yesus datang tapi dia dari arah timur sana. Oh, kalau timur itu dia ada titiknya, dia ada di atas Papua. Haleluya. Sebab Yesus bilang Yesus akan datang dari timur. Bukan dari utara atau barat atau selatan, saudara-saudari terkasih. Waktu Yesus lahir saja, 3 raja loh bintangnya itu di timur, bukan di barat. Dari timur baru bintang itu dia ke barat. Tuhan pergi bawa kabar berita ke Roma sana. Haleluya. Jadi tentang timur. Haleluya. Sekarang banyak orang Papua yang sudah didoktrin oleh agama-agama Roma, Eropa, Amerika, Indonesia. Mereka bilang, tidak ada. Yesus itu orang Yerusalem sana, orang Inggris sana, orang Nazaret sana, orang Roma sana, kulit putih. Itu didoktrin. Jadi orang Papua punya pikiran itu didoktrin. Karena doktrin, mereka pegang doktrin itu. Karena video yang film of Jesus of Nazareth atau King of Nazareth itu kan dari orang Inggris yang diambil. Sedangkan mereka itu belum tahu wajah Yesus itu bentuknya apa, rambutnya bagaimana. Sampai hari ini Forrest dari beberapa doma konstruksi wajah muka Yesus itu tidak tahu sama sekali sampai hari ini. Ahli-ahli berpikir pecah otak sampai Roma akan berkesimpulan sudah kita bikin gambar-gambar ikon Yesus orang Roma, Eropa, Amerika. Wah, ini sembarang saja. Orang-orang mereka ini belum bertanya kepada Tuhan. Sesungguhnya Yesus itu orang mana? Apakah betul orang Nazaret? Apakah betul orang Mesir? Apakah betul orang Bethlehem? Orang Yerusalem? Apakah betul orang Afrika? Atau apakah betul orang Kanada? Yesus punya tanah tumpah darah itu di mana? Harus berdoa tanya Tuhan. Ini perkara rohani. Saudara-saudari terkasih, jangan mereka-reka perkara sia-sia. Itu karena mereka-reka perkara sia-sia. Tidak. Ini Alkitab dibawa dari Papua, dimanipulasi di Inggris. Akhirnya sudah. Yang lain, agama-agama lain muncul kiri kanan. Dianggap bahwa Yesus dan keselamatan itu dianggap hampir bahwa itu tidak ada keselamatan, tidak ada Tuhan di bumi. Tapi sekarang Presiden Rusia sudah menyatakan bahwa Yesus itu kulit hitam, rambut keriting. Haleluya.
Rasul-rasul itu semua rambut kulit hitam semua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Nah, sekarang Tuhan minta supaya orang Papua dulu segera akui dulu. Orang Papua bilang, bukan Yesus itu orang Papua. Dia orang Roma, Eropa. Kok akui Yesus itu orang Papua, orang Roma, Eropa, Amerika. Macam kau pernah pergi lihat dia di sana? Tidak ada. Ini yang bikin kepala batunya orang Papua ini sudah. Anak-anak garis keturunan yang karena moyang orang Papua inilah yang telah menyalibkan Yesua, menyangkal dia. Di Roma 11 itu ayat 1 sampai 36 itu semua bercerita tentang Israel murtad itu orang Papua sudah. Jadi karena orang Papua itu moyang kami orang Papua dulu terus sudah murtad, sudah menyalibkan Yesua, menyangkal Yesua, namanya dihilangkan. Akhirnya sudah jadi begini. Sekarang kau berteriak minta merdeka, minta berkat, minta roti, minta ini, minta itu. Tidak akan dijawab. Sepanjang Yesua belum akui Yesua itu adalah orang asli Papua. Kau harus ingat, saudara-saudari, kami sudah berdoa, tanya Tuhan bolak-balik, bagaimana? Tuhan bilang, sekarang kamu orang Papua harus akui. Orang Papua harus akui bahwa Yesua itu orang Papua. Orang Ibrani Papua, orang Israel Papua, harus akui karena cerita itu sudah tahu. Haleluya. Sekarang bangsa lain itu dong klaim supaya mereka itu mendapat berkat dari Yesus yang lahir dari Papua. Roma dia klaim itu dia punya. Eropa dia klaim itu dia punya di Inggris. Inggris itu kan dia datang ambil Alkitab di Papua. Dia klaim bilang itu Inggris punya. Baru dia kasih lepas ini Israel merdeka. Setelah dia bikin situs-situs sejarah suci di Yerusalem itu di Israel itu kan dibuat oleh Inggris. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Sesungguhnya dan sebenarnya adalah peradaban. Sejarah peradaban bumi itu bermula dari Papua dan lintasan peristiwa-peristiwa Alkitab itu terjadi di atas Papua. Dan Tuhan bilang dalam bahasa roh itu, jika dekais Katolistiwa, lintasan-lintasan peristiwa Alkitab itu secara ajaib, waisken dalam bahasa roh, itu terjadi di atas Tagle Mewo di Papua. Di satu titik dalam bahasa roh surga berkata ke mori-mori Kristin. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Dan tentang perkara ini, haleluya, 2021 raja-raja di seluruh dunia, dari negara-negara tua, sampai dengan sekarang ini mereka sudah tahu perkara ini. Mereka tidak setuju kalau Yesua mendirikan kerajaannya di atas Papua. Kerajaan 1000 tahun damai. Maka mereka menandatangani, diwakili oleh Pilatus untuk menandatangani supaya tidak boleh Yesua harus disalibkan di Papua dan tidak boleh Yesua mendirikan kerajaan di atas Papua. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Sekarang, apakah 2021 raja-raja punya perkataan itu mereka akan menang di bawah sponsor PBB? Ataukah kita punya Yeshua Amasya Adonai ketika orang Papua mengakui Yeshua adalah rambut keriting kulit hitam coklat? Ketika mengakui itu, apakah haleluya kita punya Yeshua Amasya Adonai yang akan menang dan merancang kehidupan kembali orang asli Papua dalam rancangan kehidupannya? Itu tergantung dari sekarang orang asli Papua yang sekarang generasi ada sekarang ini mau percaya atau tidak. Kamu dengar, ini terakhir saya mau bicara. Kamu orang asli Papua terutama kamu dengar. Indonesia itu dia mau merdeka itu, dia ambil keputusan dalam keputusan itu John Sumpah Pemuda itu. Mereka ambil keputusan itu begini. Selain mereka mempersatukan satu bangsa, satu bahasa, satu negara ini. Mereka ambil kesimpulan bahwa mereka akan tunduk dan menyembah kepada Allah atau dewa atau yang akan memerdekakan orang Indonesia. Itu mereka ambil keputusan. Maka dasar negara itu dibangun di atas lima agama dasarnya, Pancasila itu. Karena mereka bilang begini, dewa atau dewi atau Allah atau ilah atau siapa yang dapat memerdekakan Indonesia, berarti mereka akan tunduk dan menyembah kepada itu. Haleluya, itu Indonesia. Lain dengan kasus Papua. Bangsa-bangsa lain juga begitu. Mereka banyak yang merdeka dan kekuatan kargoisme dan lain-lain. Kalau Papua tidak. Kita mau praktek ini, praktek itu tidak. Sekarang kunci kembali kepada Tuhan Yeshua Amasya Adonai. Sekarang mau dengar Yeshua Amasya Adonai yang lahir dari Papua.
yang adalah orang asli Papua sejatinya adalah orang Ibrani asli Papua. Haleluya. Sekarang mau percaya atau tidak, mau akui atau tidak, sekarang Tuhan minta percaya, tetapi mau akui itu berat mulut ini. Nah sekarang minta pengakuan. Haleluya. Kalau orang Papua mengakui, ya harus mengakui. Menggenapi Filipi 2. Filipi 2 ayatnya yang ke 14, 10, 11, 12. Di sana berkata, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan segala lutut akan berteluk lutut di bawah telapak kaki Yesus. Dan dia akan terjadi di mana? Di tempat matahari terbit, di sebelah timur. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Sekarang bukan dosa, saudara-saudara terkasih, haleluya. Kita mengakui Yesus orang asli Papua, dia lahir dari Papua, Yesus juru selamat kita itu. Tuhan bilang begini, ketika kami mengakui bahwa dan dunia akan melihat bahwa Yesus itu orang asli Papua, bagaimana baru Tuhan bilang begini, orang Israel di Yerusalem sana akan cemburu sama orang Papua satu. Yang kedua itu bangsa-bangsa lain itu akan benci sama orang Papua. Tapi Tuhan akan menyatakan Papua itu kemuliaannya, kebesarannya Yesus itu akan Tuhan nyatakan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai. Dengan demikian, haleluya. Apa salahnya dan juga apa salahnya kalau kita ucapkan bahwa Yesus lahir di Papua, dia rambut keriting, kulit coklat, haleluya, dia adalah juru selamat kami. Nah, kami menerima dan kami percaya itu dan kami yakin itu. Dulu mau yang kami yang tidak yakin, sekarang kami yakin itu. Kita sudah serentak seluruh Sorong Samarai, Kelem, haleluya, bahwa Yesus itu kami punya. Firman Tuhan itu kami punya seperti dulu orang tua. Waktu misionaris masuk Alkitab ke Sindom, Alkitab itu kami punya. Itu kamu ambil pergi curi bawa lari, Elizabeth kamu bukukan bawa kembali. Terus sekarang bilang Yesus itu kami punya, kalau dia orang kami punya orang. Haleluya. Makanya ada seorang hamba Tuhan dari Afrika. Mereka lagi di sana itu sangat sakitnya, semangatnya berapi-api setelah Presiden Putin mengeluarkan maklumat perintah bahwa Yesus itu kulit hitam, rambut keriting. Orang Afrika dan hamba Tuhan yang ada di sana garis-garis keras itu dong hapus itu semua gambar-gambar Yesus yang kulit putih semua dibakasi turun. Sementara seperti itu di sana ramai. Ada satu hamba Tuhan yang dari Afrika, dia berdoa baru dia tanya Tuhan. Begini Tuhan bilang begini, saya punya sanak saudara itu kaum kerabat itu ada di Papua Nugini, ada di kepulauan Papua Nugini. Jadi hamba Tuhan bilang yang dari Afrika, dia bilang Yesus itu memang kulit hitam tapi bukan dari Afrika sana, itu dia dari pegunungan Papua, dari Papua Nugini. Haleluya. Jadi sekarang dengan adanya seperti ini, masing-masing orang yang tidak percaya itu masuk puasa sudah. Masuk puasa berdoa tanya Tuhan. Haleluya. Betul engkau Yesus itu orang Papua atau tidak? Kulitnya bagaimana? Berdoa, masing-masing berdoa, minta dalam mimpi, visi, penglihatan Tuhan. Namu kaino, Tuhan kasih tunjuk saya juga supaya sama percaya. Waktu Yesus mau dikandung oleh Maria, Wenekapio itu mengandung Wenekapio Madi, mengandung Yesus itu. Yusuf dia pergi ke sana, baru Yusuf dia macam kurang yakin, jadi dia berdoa, berpuasa, bikin malaikat Tuhan kasih tahu sama Yusuf, betul. Apa yang dikandung oleh Maria itu dikandung oleh Roh Kudus. Diberitahukan, yang satu lagi diberitahukan, Elizabeth diberitahukan lagi, haleluya. Jadi mereka berdoa. Jangankan kita sekarang, orang pada zaman itu juga mereka berdoa, tanya Tuhan. Dan hasil doa itu yang mereka catat, oh Yusuf dia berdoa, tanya Tuhan, betul Yesus itu dikandung oleh Maria itu, betul-betul dia perawan dikandung oleh Roh Kudus atau tidak. Ya, malaikat Tuhan datang kasih tahu sama dia waktu Yusuf berdoa, tanya-tanya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, ini perkara rohani. Dengan demikian apa yang pernah terjadi dari peristiwa-peristiwa dulu itu kita belum bisa menyelidiki kembali. Mungkin alat teknologi canggih akan diciptakan, baru mereka bisa menyelidiki itu melalui arkeologi dan lain-lain. Tapi semua nanti kesaksiannya, buktinya itu semua arah ke Papua. Karena Tuhan pernah bilang sama kami bahwa akan gugur anggapan manusia bahwa tidak ada juru selamat di muka bumi, akan gugur setelah mereka meneliti dan menyelidiki Papua ini. Karena Papua ini menyimpan sebuah arkeologi lengkap tentang Yeshua Mashiach Adonai. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Mashiach Adonai, bahwa mereka akan menyatakan bahwa memang Alkitab bukan adalah suatu cerita dongeng dan juga suatu
karangan manusia, tetapi itu benar-benar peristiwa yang pernah terjadi di atas Papua. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai, itu saja yang bisa saya sampaikan bagaimana pandangan luar negeri, luar dari orang Papua yang sedang melihat Yeshua orang asli Papua. Itu tadi berhubungan dengan tema bahwa Yeshua memandang, ya, jadi lewat dari Papua menuju ke surga, memandang wajah Yeshua yang orang asli Papua. Jadi di sini wajah Yeshua itu bisa dilihat di dalam roh. Tapi wajah Bapa di surga, Bapa itu, Bapa pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat. Yeshua bilang, cukup saja kamu lihat saya. Jadi sekarang orang yang melihat Yeshua, itu wajah Yeshua, itu orang yang kudus. Firman Tuhan bilang orang yang kudus saleh, yang ada tanda huruf T. Jadi waktu kemarin saya kembali ke kesaksian dari anak Kalimantan ini, dua yang mereka kasih tahu ini, mamanya mereka minta doa untuk mereka harus didoakan di sana. Jadi kami berkembali doa mereka itu langsung Tuhan kasih meterai dengan tanda huruf T sebagai tanda milik Tuhan. Maka genaplah firman Tuhan yang tadi di Wahyu 22 itu. Di Wahyu 22 ayat 4, dan mereka akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Haleluya. Jadi orang yang melihat Tuhan itu, di dahinya mereka itu yang melihat Tuhan itu ada tertulis tanda huruf T, tanda milik Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, terutama bagian-bagian orang yang telinga rohaninya sudah dibukakan, mata rohaninya dibukakan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Perkara-perkara rohani ini kami sampaikan karena Tuhan sedang datang dalam awan-awan kemuliaan. Sesuai Wahyu 1 ayat yang ke-7. Haleluya. Dengan demikian karena waktu semakin dekat, waktu semakin singkat, sehingga itu yang bisa kami sampaikan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua Hamashiach Adonai. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach Adonai, setelah hamba telah menyampaikan ini Bapa, haleluya. Buka mata rohani, pikir rohani, telinga rohani dari semua hamba-hamba Tuhan yang di seluruh orang asli Papua. Terutama yang keras, yang masih ditanami doktrin oleh Eropa, Amerika dan lain-lain. Romawi, Eropawi, Amerikawi dan lain-lain. Bapak buka mata roh pikiran rohani, telinga rohani mereka. Haleluya, sehingga setiap orang yang akan berdoa bertanya, apakah Yeshua orang asli Papua atau tidak. Apa ketika berdoa mereka bertanya, berpuasa, Tuhan bukakan mata roh pikiran telinga rohani mereka. Haleluya, Tuhan menyertai mereka. Siapapun dia Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Hamashiach Adonai. Ampuni juga Bapak kaum turunan dari kami orang asli Papua yang masih memberontak sampai hari ini, masih tidak percaya sampai hari ini. Ampuni mereka, bersih-sucikan dengan darah yang kudus. Semua doktrin dogma yang dikelabui oleh orang-orang dari luar masuk Papua, mengelabui orang Papua, Bapak, dan mengotori dan mengkaburkan pikiran orang Papua, semua dibersihkan, sucikan dengan darah Yesus Hamashiach Adonai. Haleluya, sehingga setiap cakrawala berpikir orang-orang asli Papua, Bapak, haleluya. Semua terbuka, wawasan-wawasan rohani mulai terbuka, hikmat mulai terbuka, sehingga mereka tidak tinggal di dalam dogma, doktrin, dan juga mereka tidak tinggal di dalam kandang-kandang juga. Tali-tali Bapak berhambahan dari Romawi, Eropawi, Amerikawi, Indonesiawi, Bapak, tapi mereka terlepas keluar dari tali-tali belenggu-belenggu, dari pagar-pagar mereka dan kandang-kandang mereka Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Hamashiach Adonai, sehingga mereka bebas, haleluya, mencari Engkau di dalam nama secara pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa di atas Papua. Sehingga wilayah Papua yang di mana telah dipatok menjadi patok kota Tuhan dan patok tentang patok Roh Kudus, untuk wilayah ini penuh dengan Roh Kudus, wilayah ini penuh dengan, sehingga gerakan pertobatan terjadi di atas Papua. Terima kasih bagi kaum penjaga pintu gerbang timur, bantu Golden Gate, tempat masuk keluar ke dunia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamashiach Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam.